Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat Waalaikumsalam warahmatullahi sore. wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, izinkan kami dari kelompok 2, saya Ibu Sartika Dewi dan Pak Herudin, di mana kami akan mempraktekkan coaching. Nah, pada sesi pertama ini saya akan berperan sebagai coach dan Pak Herudin akan berperan sebagai coachee. Oke, Siap, kita mulai Pak Her ya. siap. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Her. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar nih, Pak? Alhamdulillah balong, Bu. Alhamdulillah sehat. Oke, Pak, terima kasih sudah datang ngobrol dengan saya di sini. Kita akan berbagi pengalaman ini, Pak. Sharing-sharing sedikit tentang beberapa hal dan kita ngobrol ini nggak lama, Pak Her. Mungkin sekitar 10 atau 15 menit. Baik, baik, Bu. Bisa diceritakan kita akan bicara tentang apa ini, Pak Her? Ya, ya tentu saja, Bu, kita sebagai guru yang mengajar, saya khususnya mengajar di SMK Negeri 1 Taliwang, Bu. Nggih. Saya ingin curhatlah tentang apa yang kami hadapi di kehidupan di sekolah sehari-harinya. Iya. Boleh tahu tentang apa, Pak? Ya, akhir-akhir ini saya merasa galau, Bu, dengan eh, anak-anak saya karena saya ini guru produktif yang mengajarkan praktek. Anak-anak saya itu kurang bahan dan alat praktek, sehingga Hmm. kegiatan praktek mereka itu kurang maksimal. Saya melihat ini karena pengalokasian dana sekolah itu kurang diarahkan ke sana, kurang porsinya kurang. Menurut saya begitu, Bu. Oh, jadi kita akan ngobrol masalah anak-anak, siswa-siswa Pak Her ini di sekolah yang kekurangan alat dan bahan ketika praktek. Kurang fasilitas, Pak ya, Yes, dikarenakan betul sekali, Bu, pengelolaan ya. dana yang mungkin belum tepat gitu, Pak ya, belum tepat Iya, sasaran. kayaknya itu dia, Bu. Itu dia, Bu. Ya, Oke, kita ngobrolnya ini nggak lama nih Pak Herin ya. baik. Kira-kira apa yang Pak Her ingin capai dari percakapan kita ini? Ya, eh, saya ingin begini, Bu. Di sekolah saya, sekolah SMK ini kan tujuannya mencetak anak-anak yang terampil pada Nggih. bidangnya masing-masing. Saya ingin menghasilkan anak-anak yang terampil itu tentu saja mereka butuh lebih banyak praktek di jurusan, sehingga eh, pimpinan kita di sekolah itu bisa mengalokasikan dana yang cukup buat anak-anak kita di jurusan untuk praktek. Oke. Jadi kita akan di akhir sesi ini kita akan belajar bagaimana menangani masalah yang Pak Her hadapi di sekolah, tentang bagaimana seharusnya sekolah memfasilitasi anak-anak bisa praktek sehingga bisa mencetak siswa-siswi yang terampil di bidang mereka masing-masing. Benar Pak Har ya? Iya, betul sekali, Bu. Oke. Ya. Kalau menurut pengamatan Pak Her ini, kira-kira kondisi real sekolah Bapak ini seperti apa sih sekarang ini? Iya, sekarang ini saya melihatnya SMK itu eh, di tempat saya mengajar Ya. eh, kurang pengalokasian anggaran eh, untuk prakteknya anak-anak. Oke. Walaupun anggaran itu sebenarnya bukan nggak ada, tetapi prioritasnya itu menurut saya belum pas. Nah, itu yang saya rasakan. Sehingga peralatan bahan yang digunakan untuk praktik itu kurang. Nah, anak-anak kurang maksimal dalam kegiatan praktek belajar mengajar di bengkel gitu, Bu. Jadi maksudnya ada beberapa pengalokasian dana yang tidak sesuai dengan prioritas, Pak ya? Iya, iya, karena Hmm. SMK itu praktek harusnya besar anggaran untuk itu, tapi nyatanya enggak. Oke.
Kalau menurut Pak Her nih, bagaimana sih kondisi idealnya sekolah seharusnya? Apalagi kan SMK nih Pak ya, kalau dananya sudah tepat sasaran, anak-anak mungkin bisa terpenuhi segala kebutuhannya termasuk prakteknya. Kira-kira idealnya gimana sekolah menurut Pak Her? Ya, em, saya kira begini, Bu. Eh, Anak-anak di SMK kan mereka harus terampil pada bidangnya. Untuk terampil itu mereka harus banyak melakukan praktek. Nah, supaya mereka itu bisa praktek dengan baik, harus tersedia peralatan dan bahan yang memadai. Dan itu pun membutuhkan anggaran yang tidak sedikit. Menurut saya, idealnya seorang pimpinan di SMK itu harus eh, bisa melihat problem itu dan mengalokasikan anggaran yang pas buat anak-anak itu. Sehingga Oh, tujuan daripada SMK mencetak tenaga-tenaga terampil itu dapat tercapai, Bu. iya. Itu menurut saya seharusnya gitu. Oke, jadi menurut Pak Her, seharusnya sekolah lebih bagus memanajemenkan atau mengatur keuangannya sehingga anak-anak itu bisa terpenuhi, bisa melakukan segala aktivitas prakteknya sehingga bisa mencetak anak-anak yang lebih terampil di bidangnya. Kalau Iya, kita Bu. bicara gitu ya Pak ya? Iya, iya, Bu. Ya. Oke. Kalau kita bicara level nih Pak, kira-kira kondisi sekolah Bapak dengan manajemen keuangan yang seperti yang Bapak sebutkan tadi, ada di level berapa kalau Bapak bisa menilainya? Ya. Ya, enggak sih buruk-buruk amat, Bu. Iya. Menurut saya sih sudah bagus. Hanya belum maksimal. Kalau saya misalnya rating penilaian 1 sampai 10 itu kira-kira sudah berada di angka 6 lah. Tapi Oke. angka 6 itu tidak bisa memaksimalkan potensi anak-anak untuk terciptanya anak-anak yang terampil itu tadi. Maka saya kira harus kita naikkan pelayanan, kualitas pelayanan itu gitu. Oke, kondisinya sekarang menurut Pak Her masih di level 6 dan Betul. Pak Her punya inisiatif ingin menaikkannya gitu ya. Lebih dari 6, bila Ya, perlu ke 10 Pak Her. iya, karena Ya. batas Oke. maksimal gitu. Oke. Kalau begitu menurut Pak Her kira-kira Pak Her akan bisa menaikkannya itu ke level berapa kira-kira dari 1 sampai 10 tadi kan 6 Pak Her bilang. Ya, Kalau dengan inisiatif Pak Her sekarang ini kepinginnya di level berapa? ya, saya sih nggak muluk-muluk amat, Bu. Ya. Realistis aja. Saya, ya menurut saya minimal itu angka 8 lah. Ya, kalaupun bisa 10, alhamdulillah. Tapi dengan angka 8 udah alhamdulillah juga, Bu, gitu. Ya. Oke. Di angka 8. Dari 6 ke 8 Pak ya. Mesti butuh Yes. usaha yang luar biasa. Betul, betul, Bu. Oke. Kira-kira apa yang dapat Pak Her lakukan sehingga Mbak Her bisa membantu sekolah Bapak itu naik ke level 8 seperti yang Bapak sampaikan tadi. Bila Iya. perlu 10, bila perlu gitu ya, tapi untuk Iya, sementara Pak Her saya puas kira dululah bisa di angka sih. 8. Hmm. Saya kira bisa 10, Bu. Nanti saya jadi kepala sekolahnya. Oke. Tapi kita bicara yang Iya. level yang bawahnya dulu Pak ya, usahanya Pak Her gimana Iya, sekolahnya bisa naik ke angka sebagai level 8. iya, sebagai guru saya mungkin untuk naik ke level 8 itu beberapa hal yang bisa saya lakukan ya. Ya. Saya akan tentu saja saya akan berbicara langsung ke Bapak pimpinan supaya ada kepedulian dan perhatian lebih terkait hal ini, yaitu Ya. penganggaran yang berbasis pada siswa, keuangan praktek tadi. Yang kedua, saya juga akan mengajak teman-teman sejawat untuk sama-sama mengkomunikasikan ini ke pihak pimpinan. Terus atau bisa jadi yang ketiga saya akan bikin proposal mencari anggaran di luar
untuk memenuhi hal itu. Dan bisa juga saya menarik uang tambahan dari anak-anak, Bu. Saya kira beberapa alternatif seperti itu. Oke, Gitu. luar biasa. Jadi Pak Her kepingin menaikkan levelnya ke 8 itu beberapa usahanya dengan langsung berkomunikasi dengan kepala sekolah tentang Ya, bagaimana penganggaran dana yang bisa memihak kepada siswa, Pak ya. yes. Kemudian Pak Her juga akan berusaha memasukkan proposal ke mana gitu biar bisa menghasilkan dana untuk membantu anak-anak praktek gitu ya. Ya, saya bisa juga memilih memasukkan proposal Ya. gitu, Oke, atau dari memilih usaha yang ingin untuk, Pak Her lakukan ini Pak Her, dari ya, usaha yang ingin Pak Her lakukan ini, kira-kira akan mengalami hambatan Pak atau tidak? Bagaimana kira-kira? ya, Hambatan seperti apa yang akan dihadapi Pak? ya. Saya sih dari beberapa alternatif tadi itu kayaknya yang paling mungkin saya lakukan itu, Bu, Ya, saya akan berkoordinasi dengan rekan-rekan sejawat dan mengkomunikasikan dengan Bapak pimpinan saya. Kira-kira hambatan yang mungkin terjadi ya beliau merasa sudah tepat dan sudah mhm, benar dan tidak mau dikoreksi karena mungkin ya sudah merasa sebagai pimpinan, sebagai senior yang mengambil kebijakan. Nah, saya kira itu hambatan yang membuat saya itu ragu-ragu mau melakukan perbaikan itu gitu, Pak, Bu. iya. Ya, Berarti kira-kira itu hambatannya Pak Her, kira-kira Bapak yes. kepala sekolah akan merasa gimana gitu ya? Ada Iya, tersinggung kurang sedikit, nyaman. kurang nyaman karena Iya, dan seolah-olah digurui gitu ya. yes, itu Tentang bagaimana itu yang mengelola sekolah merasa, itu. dan itu hambatan psikologis yang berat itu, Bu. Oh, Gitu. logis. Iya benar. Ada yang bisa dilakukan dengan hambatan tersebut, Pak? Misalnya solusi itu bagaimana? Ya, tentu saja apa ya saya ini em, saya mungkin eh, berusaha sebijaksana mungkin Iya, bagaimanapun saya harus mengkomunikasikan problem yang kita hadapi di jurusan ini ke pimpinan tertinggi kita di sekolah, Bapak Kepala Sekolah. Eh, yang jelas itu pertama. Yang kedua, saya harus berkolaborasi dengan teman-teman sejawat ya, agar tidak kesan saya menggurui. Saya ajak teman-teman sejawat yang merasakan hal yang sama untuk bersilaturahmi ke kepala sekolah dan menyampaikan problem bersama untuk beliau mendapatkan masukan dari kami. iya. Berarti ada Kemudian, komunikasi yang baik, Pak Her, ditambah dengan yes, kolaborasi, ya, sehingga kepala sekolah tidak berasa ya, perasa aja digurui oleh guru-guru di sekolahnya. yes, Padahal ya, niat tidak baik ya, komunikasi yang iya. dibangun, berarti Pak Niat Her. baik kita coba kita komunikasikan dengan baik supaya Oh, tidak iya. ada masalah baru yang timbul gitu, Bu. Oke, dari sekian permasalahan yang kita bahas dari awal Pak Heri kan sudah tahu kondisi real, idealnya, dan level apa yang berada posisi sekolah Pak Heri sekarang. Kira-kira sih apa sih aksi nyatanya Pak, rencana ke depannya untuk mengatasi masalah ini? Baik, satu, saya coba menunjukkan data dulu ke teman-teman saya ya, data keuangan yang masuk di jurusan, kebutuhan dan keuangan yang masuk. Yang kedua, saya coba komunikasikan dulu di antara kami dulu di jurusan. Iya. Kita komunikasikan, inilah real kondisinya, dan kita merasakan hal yang sama. Setelah itu, kita minta waktu ke pimpinan untuk bersilaturahmi. Kemudian kita sampaikanlah hajatan kita tersebut. Iya, Ya, oke. Jadi langkah yang ingin Pak Her lakukan ya Pak ya, misalnya ya, mengumpulkan data tentang data keuangan yang masuk ke jurusannya Pak Her ya, ya, kemudian berkomunikasi dengan teman-teman ya, sejurusan, kemudian setelah itu baru bersilaturahmi dengan Bapak Kepala Sekolah untuk menyampaikan unek-unek ya Pak ya tentang iya, siap. pengelolaan dana di sekolah Bapak.
Ya, Kira-kira betul sekali Bu Tika. oke, Itu kira-kira yang menurut Pak Her, butuh waktu berapa lama bisa bisa dilaksanakan iya. rencana tersebut, Pak? Ya, kalau menurut saya sih lebih cepat lebih baik Bu ya. Hmm, mungkin saya segera aja action Bu. Besok saya akan coba bergerak, kemudian berkoordinasi dan bersilaturahmi. Tentu saja saya bisa melakukan itu dalam waktu 1 pekan. Namun terkait apakah akan direspon sampai tujuan kita itu tercapai, mungkin dia akan berproses Bu, dan lebih Oke, dari 1 pekan. oke. Yang penting sudah kita berusaha, Pak ya. Kemudian Pak, Ya, kalau seandainya ini terpenuhi apa yang Bapak uh, inginkan tentang pengelolaan dana ini, apa sih ukuran keberhasilannya Pak? Dan kira-kira apa yang akan Bapak rasakan pada saat itu? ya, indikator bahwa Ya, masalah saya itu tercapai dan menemukan solusi. Saya kira satu, terjalinnya komunikasi yang bagus antara kami dan Bapak Pimpinan. Yang kedua, Bapak Pimpinan mendengarkan aspirasi kami dan merespon sehingga penganggaran yang fair ke jurusan itu untuk praktek itu terpenuhi. Dan yang ketiga, proses pembelajaran di kelas itu, praktek di kelas akan berjalan normal. Kalau hal itu udah terjadi, kita sebagai guru ini pasti sangat senang sekali Bu, karena kan iya, tugas dan kewajiban kita itu seperti itu. benar. Kalau terpenuhi, kita merasa enjoy aja jadi guru dan merasa sudah melakukan yang terbaik buat generasi kita Bu. Oke, luar biasa Pak Her. Kira-kira Pak Her Alhamdulillah. ini komitmen ini, yang mana yang duluan akan dilaksanakan Pak? Dari tadi kan mendata, kemudian komunikasi dengan teman sesama jurusan, kemudian baru kita membangun silaturahmi. Mana yang paling utama yang akan dilaksanakan Pak? Ya, Dan kapan uh, dilaksanakan? ya, saya kira saya bisa memulai dengan pendataan. Nah, itu yang paling utama ya. Oke, Paling pertama saya lakukan, saya akan melakukan pendataan, mendata. kemudian berkoordinasi dengan teman dan bersilaturahmi dengan Bapak Pimpinan. Oke, Dan pendataan bisa saya mulai besok Bu, karena itu oke. kan eh, keputusannya ada di saya, ketergantungannya. Oke, luar biasa Pak Her. Kemudian dalam mendata data ini Pak, dukungan siapa kira-kira kita butuhkan? Ya, tentu saja mulai dari dukungan teman sejawat, terutama bendahara yang transparan memberikan kita data. Oke, dukungan dari semua warga sekolah, terutama dukungan dari bendahara, biar lebih Siap. transparan Pak Her ya. Oke, Ya, baiklah Pak Her, kita ini udah di ujung sesi nih, sudah ya. ngobrol panjang lebar. Ya. Kira-kira apa sih pembelajaran yang Pak Her bisa ambil dari percakapan kita kali ini? Alhamdulillah saya bisa mendapatkan hal yang bermanfaat dari pertemuan singkat kita ini Bu. Saya Ya, bisa menemukan problem saya, kemudian menemukan solusinya, hambatan-hambatannya, sehingga saya merasa udah plong lah dengan problem yang saya hadapi Bu. Terima kasih atas sharing Ibu yang luar biasa. oke, sama-sama Pak Her. Saya juga berterima kasih. Tapi sampai jumpa minggu depan Pak Her ya. Saya Oh kepingin siap, dengar nih gimana sih hasil-hasil dari rencana kegiatan yang Pak Her sebutkan tadi. Mudah-mudahan berhasil Pak Her ya. siap, amin. Ya, assalamualaikum Pak Her. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.